Hai anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini Miss akan membahas sosial tema 3, subtema 1 sampai dengan subtema 3. Kalian sekarang perhatikan di halaman 101 buku paket kalian itu tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Oke. Di sana ada kata interaksi. Apa sih sebenarnya arti interaksi? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga dengan kelompoknya. Nah, manusia sendiri tidak hanya berinteraksi dengan individu-individu ataupun individu dengan kelompok. Manusia juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, ya, misalnya lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan ekonomi, dan lain sebagainya. Di halaman 101 itu yang pertama dibahas adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Di dalam lingkungan alam ada dua komponen, dua faktor, yaitu komponen biotik, segala benda yang hidup, misalnya tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua ada faktor abiotik, segala benda yang tak hidup yang ada di lingkungan, misalnya curah hujan, kelembaban, kemudian sinar matahari, tanah, suhu, dan lain sebagainya. Antara faktor biotik dan abiotik ini terjadi interaksi. Contohnya seperti yang ada di buku paket kalian, itu adalah curah hujan musim itu berpengaruh terhadap jenis tanaman yang akan ditanam oleh petani. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan interaksi manusia dengan lingkungan alamnya? Di sini ada dua pembagian interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama di garis bawahi ya, interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua interaksi yang mendominasi alam. Contohnya seperti apa? Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Misalnya yang tinggal di daerah pesisir pantai, di sana kan banyak sumber daya alam seperti ikan, kemudian terumbu karang, rumput laut. Nah, mereka mengambil sumber daya tersebut, misalnya ikan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Kemudian yang kedua, di sana ada manusia mendominasi lingkungan alam. Contohnya seperti apa? Misalnya, seperti yang kalian ketahui bahwa jumlah penduduk itu setiap harinya semakin bertambah, otomatis membutuhkan lahan pemukiman yang banyak. Bagaimana cara pemenuhannya? Nah, manusia akan melakukan yang namanya pembukaan lahan. Tentu saja dengan menebang pohon, melakukan pembebatan hutan. Di sana otomatis lingkungan akan berubah fungsinya, lingkungan akan berubah karena tindakan manusia. Di sanalah contoh interaksi manusia mendominasi lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, next kita lanjut ke halaman 113. Di sana ada tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial, subtema 2. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini di garis bawahi ya, Nak ya. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Interaksi sosial yang seperti apa? Nah, interaksi di sini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, interaksi secara langsung, tatap muka langsung. Misalnya, kalian ke pasar membeli ikan, bertanya kepada penjualnya, "Bu, ikannya harganya berapa?" Penjualnya menjawab, "Oh, 3.000 per setengah kilonya, Dek." Nah, artinya kalian bertemu langsung dengan orang yang diajak berinteraksi. Kemudian yang kedua, interaksi secara tidak langsung. Nah, ini sering sekali dan bahkan setiap hari kita lakukan dalam kondisi pandemi seperti ini. Misalnya, Miss menjelaskan materi melalui Google Meet atau Miss melakukan video call dengan kalian. Artinya kita saling berinteraksi tetapi tidak secara tatap muka langsung. Itu interaksi secara tidak langsung. Nah, kemudian interaksi sosial yang bagaimana yang terjadi? Ingat, yang pertama individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti apa? Yang pertama, individu dengan individu seperti yang sudah Miss katakan tadi. Misalnya, kalian bertanya kepada Miss,
Miss, soal yang nomor 24 itu apa jawabannya? Kemudian Miss menjelaskan, oh 24 ini maksudnya ini loh nak. Nah artinya Miss satu individu berkomunikasi dengan satu orang dari kalian, individu dengan individu. Kemudian yang kedua, individu dengan kelompok. Nah, secara klasikal, secara umum, Miss menyampaikan materi pelajaran kepada kalian semuanya, seluruh kelas melalui Google Meet. Itu contoh dari interaksi individu dengan kelompok. Kemudian kalau kelompok dengan kelompok bagaimana? Nah, di sini ada yang suka futsal atau sepak bola atau basket. Tentu saja kalian pernah mendengar pertandingan kan antar kelompok itu. Nah, itu merupakan contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Misalnya kelompok futsal DCC bertanding atau berlatih tanding dengan kelompok futsal Tunas Daud. Nah, itu yang interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Kemudian berikutnya di halaman 114 itu ada interaksi manusia dengan lingkungan budayanya. Bagaimana? Nah, perhatikan dan garis bawahi di situ. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui kebudayaan dapat terlihat ciri khas setiap suku. Nah, bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan budayanya? Misalnya ketika ada pertunjukan tari daerah, kalian menonton pertunjukan tari dan menanyakan kepada penarinya, ini namanya tarian apa. Itu bisa merupakan contoh interaksi dalam lingkungan budaya. Kemudian next, yang terakhir di sana ada yang subtema 3. Subtema 3 kalian bisa perhatikan di halaman 129. Nah, 129 ini ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Perlu digarisbawahi di sini adalah lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Sedangkan sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Nah, kemudian kalian sudah pernah menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Masih ingat? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi, kedua konsumsi, yang ketiga distribusi. Nah, itu saja yang bisa Miss sampaikan di sini. Nanti untuk lebih jelasnya akan Miss berikan ringkasan materi mengenai tambahan-tambahan materi yang tidak ada dalam video ini. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa.